Hai semuanya, udah pada nungguin teman cerita dari kemarin. Sama nih kita juga. Karena hari ini kita kedapatan cerita yang seru bangetan. Dari tadi tuh kita nungguin beduk buka. Bukan cuma karena udah lapar sama aus sih, tapi pingin buru-buru bikin video. Habisnya kalau siang-siang itu kan belum buka kita ngoceh-ngoceh lah. Kering lek-lekan kita. Dan sekarang alhamdulillah nih udah buka. Jadi kita bisa langsung ceritain cerita kiriman dari teman kita. Apa sih? Kiriman cerita dari teman kita namanya Fadil, ditemenin sama Teh Tongji. Yalah, kalau bulan puasa begini kan wajib banget lah ya buka puasa gitu pakai hangat-hangat nih kayak Teh Tongji. Aduh, makanya gue pasti nyetok Jasmine Tea Tongji yang udahlah juara banget ini buat urusan pertehan. Mana ini harum, enak, dan nenangin banget nih kalau yang kita minumnya anget-anget di perut. Ngepas, makanya gue bilang buat buka puasa ataupun buka sahur biar kagak kram gitu perut lo. Masalah rasa nggak usah dibahas. Fans Tongji di sini juga pada banyak pasti. Dan di bulan Ramadan ini ya, ada packaging spesial lebaran yang cakep banget kayak gini, gengs. Bisa buat hampers ini loh. Ya abisnya siapa sih yang nggak minum teh hari gini kan? Dan pasti happy yang namanya dikasih Teh Tongji kayak begini. Apalagi Jasmine Tea Tongji ini tuh bisa disajikan hangat-hangat kayak gini nih. Atau dingin-dingin pakai batu es juga seger. Cuman kalau gue sih namanya buka puasa gitu ya, anget dulu lah minumnya. Aduh, enak banget. Apalagi buat lebaran nanti, ngumpul-ngumpul keluarga ya. Ngete-ngete nih pakai Tongji. Langsung aja makanya mampir ya ke official store-nya Teh Tongji yang ada di TikTok, Shopee, atau Tokopedia. Karena di sana nih, produk-produk Tongji lagi promo besar-besaran selama bulan Ramadan ini ya. Pokoknya linknya ada di bawah, nanti kalian tinggal klik aja biar gampang ya. Jadi si Fadil itu mempunyai seorang ayah yang merupakan kriminal, gengs. Dimana ayahnya pernah mencuri, menjamret, bahkan membunuh orang dari rumah orang yang telah dia rampok. Hingga ayahnya itu akhirnya dihakimi sama masa, ya udah meninggal. Nah, waktu kejadian umurnya Fadil ini masih bisa dibilang kecil ya, umur 13 tahun. 13 tahun masih kecil ya. Dan pada saat itu dia tidak begitu merasakan sedih karena sang ayahnya sendiri pun ini tuh jarang di rumah. Lah kerjaannya masuk keluar penjara, dan kalau di penjara mah lama-lama terus yang situ durasinya. Bahkan Fadil ini lebih merasa memang dari awal dia nggak punya ayah. Dan kalau ayahnya ini keluar dari penjara udah bebas, di rumah kerjanya cuma mabok, berantem sama ibunya yang kayak aduh bikin rusuh. Gak jarang si Fadil juga sampai kena siksa ayahnya. Karena ayahnya tuh memang bener-bener apa ya, kasar begitu. Nah jika Fadil ini tuh ditanya, dosa terbesar apa yang ia punya di dunia ini? Fadil tuh katanya akan menjawab, kalau dia lega, ayahnya telah tiada. Keluarga Fadil pun jadi banyak dicemooh sama warga sekitar. Karena dari semenjak ayahnya hidup nih, itu kan memang sudah kriminal. Dan setelah tiada pun ayahnya itu seperti menjadi bayang-bayang kelam dalam hidupnya, gengs. Nah, sewaktu kejadian ayahnya lagi ngerampok itu ya, ayahnya itu ngerampoknya di salah satu rumah orang kaya yang ada di desa sebelah, jadi bukan di desanya Fadil. Dimana si orang kaya itu katanya apa sih, punya usaha mebel furniture gitu yang ekspor sampai keluar kota. Masalahnya si ayahnya itu merampok sama dua orang temannya lainnya. Jadi bertiga gitu loh. Dan mereka kepergok nih sama yang punya rumah nih. Nah, dua orang rekannya ayah itu tuh kabur tuh, ninggalin si ayah, melarikan diri. Ayah yang ketinggalan di rumah, mungkin karena panik ya, dia langsung menyandra si anak dari yang punya rumah itu. Masih kecil juga, anaknya baru 3 tahun coba. Ya akhirnya kan rame-rame warga berdatang. Nah, ayah ini yang semakin panik nih, terkepung, malah menghabisi anak tersebut. Yang menjadikan warga langsung geram dan mengeroyok ayah di tempat. Dimana di malam itu ada dua orang yang meninggal nih, si ayah sama si anak tadi. Fadil yang tinggal berdua doang sama ibunya juga langsung menjadi bulan-bulanan warga karena perbuatan si ayah itu. Sampai sekarang nih Fadil masih ingat banget waktu mereka di rumah itu ditimpukin sama batu, kayak rumahnya tuh diserang sama warga. Pada marah habis orang. Pokoknya Fadil ketakutan banget pada saat itu. Dan ibu menangis terus-terusan sambil gemeteran tuh meluk Fadil. Bener-bener kejadian yang gak bakal dia lupakan sampai kapanpun, gengs. Nah, ayahnya yang telah tiada di desa sebelah karena kan tadi dihabisin sama warga ya, itu akhirnya dikembalikan, diserahkan ke ibu. Tapi masalahnya di desanya Fadil nih, tidak ada satupun warga yang mau membantu untuk menguburkan ayah pada saat itu. Dan warga desa di situ juga nggak sudi kalau ayah dikuburkan di pemakaman warga sana, pemakaman desa. Lah, terus gimana tapi? Nggak mungkin kan nih ayah yang sudah nggak bernyawa dibiarin digeletakin begitu aja? Ibu juga udah bingung tuh harus bagaimana. Apalagi Fadil, anak umur 13 tahun. Ngelihat nih jasad ayahnya terbaring gitu di rumah kan, belum dikafanin, gengs. Bener-bener nggak ada yang mengurus. Itu kan pasti sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan ya buat anak kecil. Hingga akhirnya ada nih tetangga mereka namanya Pak Ilyas. Nggak tahu dia memang ini awalnya iba gitu ya, nggak tega dengan ibu dan Fadil yang sedang kebingungan, atau memang Pak Ilyas ini semacam cari muka ke ibu. Soalnya Pak Ilyas ini pun seorang duda. Jadi dia tuh bilang kalau di dalam hutan tuh di belakang desa, tempat biasa dia nyari kayu bakar, ada kuburan di sana, gengs. Nggak tahu tapi itu kuburan siapa, udah lama. Nah, si ayah dikubur di sana aja, nanti saya bantu, kata si Pak Ilyas. Tapi besok pagi, karena kan keadaannya waktu itu udah sore. Kalau malam ini juga dia juga nggak berani gitu ya ngubur
kubur orang di dalam hutan malam-malam. Sekalian biar nggak dicurigai sama warga juga, nanti kita bilangnya ayahnya mau dikubur di desa seberang atau di kampungmu lah, kampungnya si ibu. Yang penting warga pokoknya nggak tahu kalau ayah mau dikubur di sekitaran desa tersebut. Ya udah, ibu ngikut aja, karena dia bener-bener juga nggak tahu harus kayak gimana lagi ya gengs ya. Jadi pada malam itu si ayah ditidurin aja udah di rumah tuh, di ruang tengah. Sama ibu akhirnya dibungkus pakai kain jarik bekas bedongnya Fadil dulu. Tapi bukan kayak dipocongin ya, kayak dibebet, kayak di bedong doang aja. Nggak ada tuh acara apa dimandiin, didoain begitu kagak. Ibu ini juga sepertinya tidak terlalu mengerti harus bagaimana, karena menurut Fadil sendiri waktu itu ibunya beber kayak apa ya, orang desa yang baca tulis aja tuh kayak masih susah. Sama agama juga kagak paham-paham banget. Kagak pernah sholat ya, walaupun memang Islam gitu ya. Ya udah nih, malamnya Fadil kan tidur ya. Jadi Fadil ini setiap hari juga memang tidurnya sama ibu. Rumahnya tuh cuman sepetak, kamarnya cuman satu ya, tidur bersama. Dari kamar nih, dia selalu memandangi tuh ayahnya. Yang di benaknya tuh kan kayak serem ngeliatnya, ini jangan-jangan nanti jadi hantu gitu loh. Kepikirannya kan yang aneh-aneh. Soalnya dari kamar ke ruang tengah tempat ayah berada itu nggak ada pintu ataupun sekat korden gitu, nggak ada, bolong, udah blank kelihatan. Yang untungnya sih ada ibu kan di sebelahnya ya, walaupun si Fadil nih ketakutan gitu, ibunya tidur duluan, tapi ya merasanya nggak sendirian. Fadil udah coba merem nih, tapi dia tahu-tahu dengar ada suara ayahnya kayak manggil, Del. Yang suaranya kayak sehari-hari kalau misalkan ayah lagi di rumah gitu, agak bentak gitu, Del. Ya Fadil langsung melek kan, dan ngeliat ke arah ayahnya lagi tuh, yang lagi dibungkus kain jarik. Tapi ya ayahnya posisinya masih tidur. Dia langsung merem lagi dan kayak agak mepet ke ibunya. Tahu-tahu dari belakang, dia merasa kayak ada yang megang lehernya, tapi lebih kayak kenyengkram gitu, dingin banget gitu kan. Fadil langsung noleh ke belakang gitu kan, tapi nggak ada apa-apa. Berdiri semua tuh langsung bulu kuduknya. Dia lihat lagi tuh ke tempat ayahnya, kosong, kagak ada ayahnya. Gemeteran tuh si Fadil, langsung bangun kan dia dari kasur. Apa salah lihat apa gimana? Jadi kan dari tadi tuh si ayahnya udah dibalut kain jarik ya, kayak di bedong gitu kan, dililit. Nah waktu yang terakhir kali si Fadil ngeliat tuh, itu cuma ada kain jariknya doang kempes kegeletak di lantai. Gimana sih? Kain udah rata di lantai gitu, kagak ada ayahnya. Dia langsung bangunin ibunya tuh, bu, sampai ibunya bangun. Dan pas Fadil nunjuk, kondisinya udah normal lagi. Ayahnya ada di situ lagi tuh dibalut kain jarik. Cuma tadi kan Fadil merasanya nggak salah lihat ya, dia sempat kayak mastiin gitu, beber nggak ada. Ibunya nenangin dia tuh, udahlah tidur aja. Nah karena ibunya udah kebangun, ibunya tuh keluar kamar tuh buat ke toilet. Si Fadil diam aja tuh di kamar tuh, sampai ketakutan dia mikir loh, ini saya sendirian nih jadinya nih. Akhirnya dia mau nyusulin si ibunya. Waktu dia keluar kamar kan harus ngelewatin si ayah nih. Pas habis ngelewatin gitu, di belakangnya si ayah kedengeran ada suara dan pas dia noleh ke arah ayahnya, jasadnya kayak getar hebat gitu guys, siap bergerak-gerak gitu. Fadil langsung lari ke belakang, teriak tuh manggil ibunya, ya ketemu kan sama ibunya di belakang. Nangis dia tuh sampai tuh. Ya akhirnya lagi-lagi ditenangin nih sama ibunya, dan mereka balik ke kamar untuk tidur. Tapi ya dari situ si Fadil nggak bisa tidur nih sampai pagi, akhirnya jam 6. Pak Ilyas datang ke rumah dengan membawa truk pick up yang biasa memang sehari-hari itu tuh buat dia kerja ngangkatin kayu. Gotongan tuh akhirnya Pak Ilyas, Fadil sama ibu naikin ayah tuh ke atas truk pick up. Dan saat itu juga ada beberapa warga yang beraktivitas gengs, udah pada bangun gitu maksudnya, dan langsung pada ngeliatin dong. Sampai ada yang nanya juga, mau dibawa kemana tuh setan? Digituin masa gengs? Ya ibu bilang ini mau saya kuburin di kampung saya, karena ibu ini memang bukan orang asal desa situ. Yang orang asal desa situ ya si ayah ini. Ya karena dibilanginnya mau dikuburin di kampungnya ibu, jadi warga desa nggak ada protes dan membiarkan Pak Ilyas sama ibu nih membawa jenazahnya ayah. Ya udah nih, mereka pergi seolah-olah keluar dari desa, yang padahal di ujung tuh muter gitu kan. Akhirnya sampai masuk ke dalam hutan. Hutannya ini hutan yang memang biasa didatangi sama Pak Ilyas, yang udah ada jalur kendaraannya. Nah Pak Ilyas tapi bilang mereka ini harus cepet-cepet, soalnya biasanya rekan-rekan tuh sesama pengangkut kayu beroperasinya jam 9-an. Nah kalau mereka udah pada datang nih, takutnya kan ketahuan lagi nguburin si ayah di situ. Makanya dari awal nih pagi-pagi jam 6 udah jalan. Akhirnya sampailah mereka ini di sebuah kuburan di tengah-tengah hutan, gengs. Cuman ada satu kuburan dan dipagarin bambu gitu. Ibu aja sampai mikir, loh kok saya nggak tahu ini kuburan siapa? Jangan-jangan kuburan keramat atau gimana kan dikuburin di tengah hutan. Nah Pak Ilyas bilang setahu dia, kata rekan-rekan yang sering datang ke hutan itu ya, itu dulunya kuburan orang yang memang diasingkan. Istilahnya 11-12 lah sama bapak. Warganya tuh nggak mau kalau si orang itu tuh dikuburkan di pemakaman desa. Jadi dikuburin udahlah dibuang gitu di tengah hutan. Makanya udah si ayah dikubur di sini aja biar tidak ada yang mempermasalahkan, nggak ada yang nyadar, dan biar nggak ketahuan ditumpuk aja di kuburan itu. Jadi akhirnya kuburan itu tuh digali sama mereka bertiga. Si ibu yang walaupun wanita ya, tapi kan sehari-harinya kerjanya juga di kebun, jadi biasa buat gali-gali macul tanah. Dan Fadil juga sehari-harinya bantuin ibu, dia nggak sekolah. Buru-buru tuh sebelum ada orang yang beraktivitas ke daerah tersebut. Nah waktu mereka gali, Fadil nih melihat isi kuburannya tinggal ada sisa tulang-tulang dan tengkorak yang itu juga udah nggak utuh. Karena kayaknya emang ini udah lama banget kuburannya gitu loh. Batu nisannya pun tulisannya udah blur, kagak kebaca. Akhirnya udah si ayah dikuburin di situ, ditutup lagi nih yang seolah-olah itu
memang kuburan sebelumnya yang emang ada di situ. Pokoknya semuanya dikembalikan seperti semula. Sampai atasnya juga dikasih nih daun-daun kering gitu yang seolah-olah kan itu kuburannya udah lama ketimbun gitu, nggak ada yang ngurus ya. Setelah selesai mereka nggak langsung pulang biar nggak dicurigain warga. Jadi si ibu sama Fadil nemenin Pak Ilyas dulu buat kerja tuh motong-motongin pohon, terus diangkut dan sebagainya dipul ke desa lain tuh yang merupakan penada dari kayu-kayu tersebut. Yang mana sebenarnya nih FYI aja nih intermezzo, si penadanya itu tuh supplier dari rumah yang kemarin dirampok sama ayah geng yang usaha furniture. Ya pokoknya sampai akhirnya sore mereka baru balik ke desa. Warga mengira kan ayah memang udah dikubur nih di desa lain kan, tadi perginya pagi terus pulangnya sore. Fadil sama ibu juga balik ke rumah dan Fadil disuruh mandi duluan. Nah pas lagi mandi nih, lagi-lagi si Fadil tuh mendengar ada suara ayahnya dari luar yang manggil. Fadil yang lagi mandi gitu kan, jujur badan pakai gayung langsung berhenti denger. Kita salah denger apa gimana? Ditungguin lagi tuh suaranya, tapi nggak ada nih, aman. Lanjut lagi kan dia mandi. Udah selesai nih dia ngambil anduk, ngelap muka gitu kan. Tapi pas dilihat, yang diambilnya itu bukan anduk, melainkan kain jarik yang terakhir dipakai ayah, gengs. Fadil langsung teriak keluar dari kamar mandi, nggak pakai apa-apaan tuh. Sampai ibu akhirnya datang, dan Fadil bilang, di kamar mandi ada ayah, di kamar mandi ada ayah. Tapi pas pada ngecek ke dalam, nggak ada apa-apaan. Dan terlihat yang tergeletak di lantai itu ya anduk, bukan kain jarik yang tadi dilihat sama si Fadil. Cuma dia masih gemeteran tuh. Saat ibunya mau gantian mandi, Fadil bingung, dia nggak mau sendirian. Akhirnya dia nungguin di depan pintu kamar mandi, jadi nggak mau masuk ke rumah dulu. Tapi ya, akhirnya nggak ada apa-apa sih sampai si ibunya selesai mandi. Mereka berdua masuk lagi tuh ke rumah. Nah anehnya, kayak ada seretan tanah gitu gengs dari pintu masuk sampai ke tempat semalam ayah diletakkan di ruang tengah. Bukan jejak kaki, tapi kayak seretan tanah di lantai gitu gengs. Di situ ibunya kan juga ngeliat ya, dia buru-buru tuh ngepel lantainya bersihin. Nah Fadil kan nanya, itu tanah dari mana bu? Tapi ibunya juga kayak diem aja gitu, terlihat kebingungan. Nah malamnya nih si Fadil bermimpi kalau dia lagi berada di hutan, tempat si ayah tadi dikuburkan sendirian. Fadil yang ketakutan teriak-teriak manggil ibunya. Namun dia malah mendengar suara ayahnya dari dalam kuburan gitu, kayaknya ada kuburannya terus ada suara Fadil, Fadil, Fadil. Sampai akhirnya Fadil kebangun dan ngelihat ibunya nggak ada di sampingnya tuh, nggak ada di kasur. Panik dia langsung nyariin ibunya. Yang ternyata ibunya lagi di belakang tuh deket sumur, meres kain gitu gengs. Dan dilihatnya airnya tuh kotor banget kayak warna coklat. Dan memang tadi lantai di ruang tengah tuh basah. Fadil nanya ke ibu, ngapain bu malam-malam? Tapi lagi-lagi si ibunya diam aja dengan muka yang kayak sambil nangis gitu loh. Si Fadil kepikiran melihat tadi lantai keadaannya abis kayak dipel basah. Dia langsung kayak, lantainya ada tanah lagi ya bu? Si ibu kayak ngangguk gitu. Di situ si Fadil kayak, wah kenapa nih? Jadi ternyata si ibunya itu habis ngepel lagi sampai air kainnya tuh butek coklat. Ketakutan mereka berdua tuh. Balik lagi ke kamar nih, ibu diem aja gitu nggak bisa tidur, ngeliatin ke arah tempat kemarin ayah diletakkan yang tadi ada jejak tanahnya lagi. Fadil juga sama. Sampai pagi itu mereka nggak tidur dan akhirnya mereka pergi ke kebun untuk bekerja. Dengan ngantuk-ngantuk gitu kan si Fadil sambil jalan, yang mana waktu itu ceritanya mereka lagi panen singkong. Jadi kan namanya singkong dicabut-cabutin gitu ya. Rame itu, nggak cuma berdua doang. Udah nih si Fadil nyabut, nggak semangat kan, ngantuk ya. Sampai dia nyabut satu tanaman tapi kok loh nggak ada singkongnya. Jadi kayak batangnya doang itu copot. Ya dikira kan singkongnya ketinggalan dong di tanah. Sama Fadil apa sih kayak digali gitu ya pakai tangan. Ya mungkin memang patah itu. Tapi pas lagi digali bukan singkong yang dia lihat, tapi muka ayahnya yang terkubur di tanah gitu. Lu bayangin aja malas ya. Ya Fadil juga shock kan, orang gali-gali nyariin singkong, tau muka ayahnya langsung jatuh duduk, dia gemeteran. Orang-orang pada ngeliatin. Sampai Fadil kan juga, aduh pada ngeliat nih. Dan pas ditengok lagi ke situ, udah jadi singkong, bukan muka ayahnya gitu loh. Nah Fadil jadinya kan nggak tahu tadi halusinasinya doang apa gimana, kayak semacam anduk yang kemarin itu loh. Karena pada saat nyabut-nyabutin singkong, dia tuh lagi nggak ada pikiran tentang ayahnya sama sekali. Malah kayak lebih ke kosong gitu pikirannya, kan ngantuk gitu nyabutin singkong. Kok tau ada muka ayahnya. Fadil langsung bilang ke ibunya untuk pulang yuk bu. Tapi ibunya bilang belum selesai ini, nanti kita nggak dapat uang. Jadi mereka kan harus nyetor sekian banyak itu kan, ditimbang nanti singkongnya berapa dapatnya. Ya udah mau nggak mau si Fadil lanjutin lagi tuh nyabutin singkong. Pas lagi nyabut, terus ada tangan yang keluar dari tanah yang langsung narik si Fadil gitu ya, sampai dia langsung teriak kabur lari, ninggalin keranjang singkongnya, balik dia ke arah desa sampai ngos-ngosan. Dia bingung tuh, mau pulang ke rumah apa gimana, soalnya kan ibunya masih di kebun singkong. Dia nggak mau sendirian di rumah. Akhirnya dia lari tuh ke musola. Karena itu masih pagi, gengs, jam 10. Di musolanya juga sepi. Dan biasanya memang katanya orang-orang di desa itu ke musolanya jarang-jarang. Kalau lagi ada acara besar aja, misalnya apa Maulid Nabi atau acara-acara penting. Jadi orang-orang di sana bukan yang tipe-tipe kalau subuh atau zuhur gitu bareng-bareng ke musola gitu, enggak, gengs. Rata-rata kan kerjanya pada bertani, berkebun gitu kan, sama ke hutan. Jadi jam-jam segitu ya lagi pada kerja di sana.
Paling agak ramean maghrib, itu pun nggak rame-rame banget maksudnya. Tapi yang jelas pada saat itu karena si Fadil nggak tahu mau kemana gitu, ya udah akhirnya ke musola aja yang kayak tempat umum. Pas kesana bener sepi, nggak ada orang. Tadinya dia bingung loh, kok sepi juga ya, sama juga bohong Azharam ya kalau sepi, dia sendirian sebenarnya nggak mau. Tapi dia udah ngos-ngosan gitu abis lari, jadi ya udahlah dia duduk sebentar, terus rebahan terlentang begitu kan, sampai ketiduran. Yang namanya ubin musola kan adem ya. Tahu-tahu pas bangun, kok dia kayak nggak bisa gerak, kayak kaku gitu dan nggak kelihatan apa-apa, gelap, gengs. Padahal teriak-teriak tuh minta tolong, 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 tolong. Dia nggak tahu dia kenapa tuh nggak bisa gerak begitu. Dan itu berasanya lama banget dia udah teriak-teriak minta tolong, nggak ada yang nolongin. Dan samar-samar terdengar tuh suara persis banget di sampingnya kayak Fadil. Ini si Fadil nggak bisa lihat apa-apa. Namun karena saking lamanya keadaan seperti itu ya, lama-lama nih matanya kayak beradaptasi ke dalam kegelapan. Jadi kayak samar-samar dia kayak melihat ini apa gitu loh. Dan pas Fadil nengok ke samping, itu melihat tuh siluet wajah ayahnya yang dibungkus kain cari. Di situ juga Fadil baru sadar kalau dia ternyata juga dibungkus kain, makanya nggak bisa gerak. Fadil makin teriak-teriak tuh minta tolong. Nggak lama, dari kakinya tuh terasa kayak panas banget. Tapi kan dia nggak bisa gerak ya keadaannya ya. Cuma dari awal yang gelap banget, lama-lama kayak agak sedikit terang. Hingga akhirnya Fadil benar bisa melihat tuh wajah ayahnya di sebelahnya. Wajahnya tuh gosong, geng, sambil melotot gitu natap dirinya. Matanya tuh memerah kayak bola mata tapi berdarah sampai merah gitu loh. Namun si Fadil sendiri pun sampai merasakan panas di kakinya itu menjalar, geng, sampai kayak sakit banget. Yang ternyata itu api yang sedang menjalar dari bawah tuh dari kakinya. Hingga udah ke sekitar dengkulnya. Jadi Fadil kebakar, guys. Padahal di situ teriak-teriak gitu kan sambil nangis, sampai dia kayak dibangunin orang. Lah ternyata dia masih tiduran di musola. Dan udah ada 3 orang tuh yang siap-siap mau zuhur. Jadi berarti si Fadil udah tidur di situ tuh dari jam 10 sampai jam 12-an. Mimpi seseram itu lumayan lama akhirnya dibangunin. Cuma 3 orang tadi tuh yang bangunin Fadil bukan karena Fadil perkara teriak-teriak, kan Fadil merasa minta tolong ya. Enggak. Katanya Fadil diem aja gitu, dibangunin karena ini udah waktunya zuhur, bangun gitu, mau dipakai sholat di musola. Fadil kan ngos-ngosan gitu ya, keringet dingin dia. Nah, salah satu 3 orang yang bangunin itu tuh ada namanya Pak Ali. Pak Ali ini sih dibilang bukan ustadz ya, cuma orang yang termasuk paling agamis di desanya dia lah. Di situ si Pak Ali maksudnya juga nyuruh si Fadil untuk ikut sholat berjamaah, makanya dibangunin. Tapi si Fadil kan biasanya kagak bisa sholat. Ya bisa sih, tapi bacaannya kayak lupa gitu saking nggak pernah melakukannya tiap hari. Jadi Fadil akhirnya keluar tuh dari musola. Yang untungnya dia akhirnya dibangunin sama orang yang mau sholat ya, kalau nggak kan kebakaran sampai habis kali itu, serem banget. Cuma ya bener ya mau sholat zuhur aja ternyata ya udah 3 orang itu aja sesepi itu musolanya. Dia akhirnya balik ke rumah tuh. Ternyata di rumah udah ada ibu yang nyariin dia dari tadi, khawatir. Fadil langsung bilang kan dia seperti didatengin sosok ayah. Makanya tadi dari kebun gitu kan udah digangguin dia lari tuh sampai ke musola, terus kayak mimpi aneh juga di dalam kuburan. Akhirnya mereka siang itu pergi ke desa sebelah untuk menemui orang pintar gitulah, semacam duku di sana. Orang pintar itu tuh menerawang kalau memang sosok ayahnya masih bergentayangan karena tidak diterima bumi. Ada semacam pesan yang mau disampaikan sama ayahnya, katanya begitu. Tapi untuk mengusirnya atau untuk membantu ibu dan Fadil biar nggak diganggu sama ayah lagi, si orang ini tuh minta persyaratan ya, biasalah kayak uang sama beberapa benda. Masalahnya ibu kagak punya duit, gengs. Ya elah, buat makan sehari-hari aja udah alhamdulillah gitu maksudnya. Jadi ibu tidak bisa menyanggupi apa yang tadi orang itu minta. Ya udah, orang itu juga kagak mau bantu. Terpaksa ibu sama Fadil pulang. Di situ ya ibu juga udah mulai ketakutan. Ya semasa ayah hidup aja selalu bikin ibu takut ya, dipukulin segala macem. Lah ini udah mati masih aja neror. Mereka nggak tahu nih harus apa. Mereka ngiranya tadi ayah dibilang tidak diterima bumi karena ya iya kali banyak dosa di dunia abisnya. Di rumah mereka bengong aja gitu berdua, memikirkan cara supaya ayah bisa pergi nih, gimana nih caranya nih. Nah karena orang pintar tadi kagak mau bantu ya, Fadil kepikiran nih sama Pak Ali tuh yang tadi sering ke masjid. Kali-kali gitu beliau bisa bantuin. Ya udah akhirnya ibu sama Fadil langsung pergi tuh nyariin Pak Ali yang ternyata ada di musola nungguin waktu maghrib. Nah kalau maghrib kan tadi udah dibilang lumayan banyak tuh yang sholat, waktu itu ada 20 orangan. Soalnya orang-orang tersebut kan udah pada selesai kerja ya, udah nggak di kebun atau di hutan lagi jam segitu. Fadil dan ibu menceritakan apa yang mereka alami semenjak kepergian ayah. Mendengar itu Pak Ali cukup terkejut, tapi dia clueless juga, kayak nggak tahu ya abis gimana ya, dia bukan ustadz atau yang nggak alih-alih banget agama begitu. Ya dirinya cuma seseorang yang rajin aja ke masjid gitu, cuman untuk ilmu-ilmu selainnya ya dia juga kagak ngerti. Namun dari cerita-cerita ibu dan Fadil, Pak Ali ini berpendapat apa jangan-jangan waktu kalian nguburin bapak tuh kan dari awal memang nggak ada proses mandiin jenazahnya, terus nggak ada yang pada yasinan gitulah selayaknya orang dikubur, gimana sih dikafanin aja kagak, kan terlihat tuh cuma dibebet sama kain jarik bekas bedong. Ya kalian bisa bayangin nggak sih kain jarik bekas bedong itu selebar-lebarnya tuh yang nggak nutupin semua bagian, telapak kakinya aja kelihatan. Jadi kayak cuma dililit gitu, nggak dipocongin, nggak diikat gitu, enggak, udah di bedong, berberkayak di bedong. Nah makanya si Pak Ali ini menyarankan untuk membongkar kuburannya lagi dan dilakukan tuh yang namanya proses pemandian singkat aja udah di tempat sana. Habis itu dikafanin selayaknya. Pak Ali akhirnya bersedia kok buat bantu
bantu dan menyumbang gitu kan uangnya buat beli kain kafan. Nih iuran nih sama beberapa orang di sini mungkin ada yang mau. Ya setidaknya dicoba dulu gitu loh maksudnya. Mumpung lagi pada sholat maghrib kan nih, siapa tahu hatinya tergerak. Tapi mendengar hal tersebut, Ibu sama Fadil nih mikir hal yang sama. Berarti kalau mereka harus bongkar kuburan lah, kuburannya kan di hutan kemarin. Warga berarti akan jadi tahu dong kalau ayah dikuburkan masih di sekitaran desa mereka. Yang ada ia kena amuk ntar mereka sama warga, dianggap telah bohong kan. Di situ makanya si ibu tidak langsung mengiyakan. Dia bilang, mau pikir-pikir dulu lah kalau sampai harus bongkar-bongkar makam. Ya Pak Ali waktu itu juga nggak menaruh curiga. Namanya bongkar makam kan emang kayak mau nggak mau gitu loh. Jadi terserah ibu aja. Namun saat itu lagi-lagi si Palin mengajak ibu sama Fadil buat sholat berjamaah. Nah si ibu ini menolak tuh, bilang lagi datang bulan. Fadil sebenarnya juga mau nolak tapi bingung alasannya. Jadi ya udah dia terpaksa ikut. Ibu pulang duluan tuh akhirnya ke rumah kan. Sementara Fadil sholat tapi ya nggak tahu bacaan apa, udah ikut-ikutan aja gitu gerakannya. Tapi dalam hati mah kopong kagak baca apa-apaan. Setelah selesai sholat maghrib, Fadil pulang ke rumah tuh. Tapi ternyata ibu nggak ada di rumah. Loh, kemana nih si ibu nih? Fadil lagi-lagi kan takut ya kalau dia sendirian di rumah ya. Cuma dia langsung ke kamar aja tuh nungguin ibu tuh. Sampai ada suara orang ngetok di depan pintu. Fadil sempat diam kan, siapa ya orang ngetok? Habisnya rumah mereka tuh jarang banget didatengin orang, gengs. Apalagi semenjak ayah bebas dari penjara tuh. Terus kejadian yang terakhir kemarin si ayah diamuk masa gitu, sampai nggak selamat. Ya orang-orang semua tuh kayak mengucilkan keluarganya Fadil. Tapi pintu tuh terus diketok tuh. Ya Fadil akhirnya nyamperin pintunya kan. Dia buka tuh. Ternyata itu adalah salah satu orang yang tadi memang jamaah di masjid. Dia ngasih pisang rebus, katanya lagi panen banyak di rumahnya ada pohon pisang. Ya Fadil nerimanya dengan senang hati, jarang-jarang ada tetangga yang ngasih makan begitu loh. Habis itu ya udah Fadil nutup pintu dan naruh pisang itu di dapur belakang. Dia sempat makan juga tuh satu, lapar ya, mumpung masih hangat enak. Pas mau balik lagi ke kamar, di ruang tengah ada jasadnya ayah yang berkain jarik tergeletak. Kayak aduh males banget. Posisinya ditidurin kayak yang terakhir kali di situ. Fadil lemas gitu ya, kaget ya, sekaget-kagetnya. Dia kayak nggak bisa bergerak gitu, mematung ngeliatin. Karena tiba-tiba banget gitu, nggak nyangka kan dari dapur. Pas balik lagi loh, kok ada ayahnya itu tergeletak di situ. Merem keadaannya guys, kayak lagi ditidurnya yang terakhir kali. Fadil yang gemeteran tuh berusaha mau lari lewat pintu belakang yang ke arah kamar mandi itu ke sumur. Tapi berat banget di kaki ini rasanya nih. Sampai-sampai si ayahnya tuh Toto kayak gemeter hebat gitu badannya. Dan matanya dari melek sambil kayak teriak. Ya dari situ baru si Fadil langsung ngibrit lewat pintu belakang. Muterin rumah tuh ke depan, ternyata ketemu ibunya baru pulang sama Pak Ilyas. Si Fadil langsung bilang, ada ayah di rumah, ada ayah di rumah. Ya ibu dengar begitu juga langsung kayak ketakutan. Dan pas sama-sama dengan Pak Ilyas ngecek gitu ya, lagi-lagi udah nggak ada apa-apaan. Cuma di sana masih beneran tuh ada sisa-sisa tanah di tempat tadi ayah tiduran. Malam itu akhirnya mereka bertiga nih ngobrol. Jadi ternyata ibu tadi tuh ke rumah Pak Ilyas menceritakan pendapatnya si Pak Ali mengenai pembongkaran makam ayah tuh buat dikuburkan secara layak. Nah tapi ternyata Pak Ilyas juga berpikiran yang sama. Maksudnya kalau dibongkar nih berarti kan warga jadi tahu kalau ternyata si ayah dikuburnya di hutan belakang situ. Ya ada mereka bakalan kena marah. Perkara si ibu kan bilangnya dikuburnya di kampungnya dia. Dan Pak Ilyas ya bakal ikut-ikutan kena juga. Karena orang pada tahu yang bantuin ngangkut tuh Pak Ilyas. Lagi pada mikir begitu ya, si Pak Ilyas numpang ke toilet. Ya udah dia ke belakang kan tuh jalan. Sementara ibu sama Fadil masih di ruang tengah tuh. Ibu juga sambil bersih sisa tanah yang tadi ada di lantai. Sampai udah selesai nih, udah bersih nih. Loh kok Pak Ilyas nggak balik-balik? Akhirnya disamperin sama ibu ke belakang. Yang nggak lama ibu teriak-teriak manggil si Fadil. Dan pas si Fadil nyusul tuh dilihat di belakang nih Pak Ilyas udah tergeletak di tanah. Kaku, badannya kayak dibebet kain tapi nggak ada kain, cuman begini aja kaku gitu. Matanya sih melek sampai urat-uratnya ini keluar semua. Kayak melek tapi nggak bisa ngomong gitu loh gengs. Panik lah si ibu sama si Fadil. Ibu langsung nyuruh, panggilin tetangga buat bantuin. Ya udah dipanggilin tuh para tetangga-tetangganya. Cuman orang-orang yang datang malah pada ketakutan ngeliat kondisinya Pak Ilyas begitu. Apalagi ini kejadiannya tergeletak di rumahnya si Fadil. Mereka menganggap itu kutukan dari almarhum ayahnya Fadil tuh yang memang merupakan orang jahat. Jadi kebanyakan mereka pada ngeliatin doang gitu, kagak mau bantuin, nggak mau megang, takut. Akhirnya Pak Ali datang nih. Cuma lagi-lagi kan dia bukan ustadz. Jadi dia sama orang yang pada biasa datang ke masjid itu pada berdoa aja tuh sampai berdiri, baca surat masing-masing. Jadi bacanya juga pada beda-beda. Kira-kira ada 6 orangan lah yang bantuin doa. Sampai si Pak Ilyas yang tadi kelihatannya kayak awalnya tangannya begini kayak kebebet gitu ya, langsung bisa lama terus dia terlentang lega gitu loh. Nafasnya juga langsung ngos-ngosan dan nangis dia di situ. Dia bilang tadi dirinya seperti sedang berada di dalam kuburan dan melihat ada jenazah si ayah tuh di sampingnya gosong mukanya. Sementara dirinya nih si Pak Ilyas maksudnya kebakar, gengs. Ya Fadil dengar begitu mah relate, itu yang tadi dia rasakan di musola sama. Ya karena hal itu Pak Ali bilang lagi ke ibu untuk membongkar makam ayah dan mengulangi itu loh proses pemakamannya. Karena udah sampai heboh begini ya, tetangga juga udah pernah ngeliat tuh datang ya, ibu akhirnya mengiyakan. Cuma besokannya ternyata Pak Ali bilang nggak ada warga yang mau menyumbang untuk beli kain kafan. Hanya ada sekitar 8 orang, tapi di sini maksudnya kan
Ya itu namanya juga di desa ya, patungan satu orang juga berapa paling dikit-dikit seikhlasnya sebisa mereka, nggak kekumpul. Nggak bisa nih tetap buat beli kain kafan, gimana ya? Akhirnya Pak Ali tuh sampai effort nyari bantuan ke desa sebelah, desa-desa lain gitu. Maksudnya siapa tahu ada yang mau ikut menyumbang lagi. Ternyata beneran ada, gengs. Kayak seorang tetua di sana gitulah di desa seberang, yang mana dia memang menyimpan kain kafan yang sebenarnya buat dirinya sendiri. Jadi katanya dia nih seharusnya setiap orang tuh menyediakan kain kafan buat dirinya sendiri, karena nantinya ya setiap orang kan bakal berpulang ya dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi udah prepare gitu loh. Tapi karena ini ada keperluan mendesak, jadi kain kafan itu dihibahkan lah istilahnya. Ya alhamdulillah bantuannya bukan cuma sumbangan patungan, tapi udah langsung nih kain kafannya nih begitu kan. Tapi masalah nggak sampai di situ aja. Kain kafannya mah udah ada nih. Nah selanjutnya kan berarti ibu harus menunjukkan di mana kuburan ayah. Sedangkan waktu itu yang mau ikut membantu proses bongkarnya itu ada 3 orang. Si Pak Ali sama ada 2 tetangga lain. Waktu mereka menanyakan mau kapan dan jam berapa, soalnya kan biar siap-siap, maksudnya mau langsung besok apa gimana nih mumpung kain kafan udah ada. Ibu kayak diem aja gitu, kayak terkesan ragu-ragu, dan akhirnya dijawab ya udahlah besok gitu loh. Nah sambil nunggu besok nih, ibu kelihatan cemas banget seharian tuh. Ya gimana enggak, berarti kan besok bakal ketahuan nih kalau ternyata bapak dikubur masih di lingkungan desa. Warga udah pasti ngamuk karena merasa dibohongi. Dan sampai malam harinya juga sebenarnya Fadil cemas. Dia ketakutan apa yang akan terjadi besok hari. Mereka udah diem-dieman gitu di kasur kan, overthinking tuh, banyak pikiran. Mau tidur kagak bisa, besok gimana nih? Fadil akhirnya bilang tuh, Bu, kalau abis bongkar makam ayah, terus kita besoknya pulang ke kampung ibu aja gimana? Fadil tahu sih nenek masih marah, tapi daripada kita kena amukan warga, Bu. Jadi ternyata neneknya si Fadil itu atau orang tuanya ibu memang dari awal nggak setuju ibu nikah sama ayah. Tapi ya udah nih, akhirnya sampai si Fadil lahir, ayah tetap nggak berubah. Malah terakhir waktu mereka ke sana, si ayah gondol tuh bawa kabur motornya si kakek buat dijual. Buset, bener-bener ayahnya ya jatuhnya ya maling motor. Padahal itu juga katanya motor butut udah tua gitu. Tapi itu satu-satunya apa ya, semacam harta dan benda yang kesayangan si kakek. Sampai kakek kepikiran gitu sakit-sakitan perkara motornya dicuri, ya terus meninggal kena serangan jantung. Ya nenek marah lah. Akhirnya dia nggak nerima ibu sama ayah lagi tuh ke rumahnya. Nah pas Fadil tadi ngomong begitu ngajakin pindah ke rumah nenek, ibu diem aja gitu di sebelahnya nggak jawab. Sampai Fadil nanya, gimana Bu? Bu, ibunya kaku gengs, pengen ngetandingin gitu kan, matanya merem terus kulitnya pucat banget, bibirnya sampai putih. Dia langsung kayak, Bu kenapa Bu? Fadil panik, nggak gerak gitu, ibunya diem aja. Lari dia ke rumahnya Pak Ali buat minta tolong. Malam-malam Pak Ali sama istrinya langsung lari tuh ke rumahnya Fadil, ngecek kondisinya ibu masih begitu. Akhirnya Pak Ali sama istrinya berdoa tuh. Tapi ibu malah tambah kejong-kejong hebat. Dengan posisi masih diem kaku tapi kayak kejong-kejong gitu gengs. Ya dipegangin kan sama istrinya Pak Ali ya. Maksudnya biar diem gitu, nggak goyang-goyang. Nah itu katanya badannya ibu tuh kulitnya panas banget. Sampai istrinya Pak Ali kayak nggak kuat gitu megang telapak tangannya sampai merah. Cuman kulitnya ibu mah pucet putih. Padahal nangis lah ngeliat ibunya begitu ya. Akhirnya istrinya Pak Ali tuh keluar tuh manggil tetangga-tetangga yang lain. Dan akhirnya seperti kejadiannya Pak Ilyas yang kemarin, pada doain bareng-bareng tuh sampai akhirnya ibu bisa bernafas lagi kayak melek gitu, terus dia nangis histeris. Padahal belum pernah tuh ngeliat ibunya nangis histeris itu. Dimana si ibu bilang hal yang sama dengan apa yang dialami sama Pak Ilyas sama si Fadil juga. Yaitu berasa di dalam kuburan dan merasakan kayak ada siksaan dibakar sama api gitu. Dan di sebelahnya ada jenazah si ayah yang teriak-teriak minta tolong udah gosong. Ya udah Pak Ali di situ dengan tegas bilang ke Pak Ilyas yang ada di situ juga ya, buat nanti subuh kita langsung berangkat aja deh secepatnya. Karena kan kampungnya ibu dirasa cukup jauh ya, sekitar 3 jam dari desa tuh. Biar nggak kesorean, jadi sampai sana bongkar, mandiin, sekalian sholat zuhur, biar ada yang sholatin juga, abis itu baru dikuburin lagi. Dan karena takut ada apa-apa, Pak Ali sama istrinya juga sampai standby tuh di rumahnya Fadil, gengs. Kata Fadil, Pak Ali baik banget, se-effort itu berbantuin. Padahal kan di rumahnya Fadil kagak ada kamar, kamarnya cuma 1. Jadi si Pak Ali sama istrinya tuh tidur di kursi, tidurnya sambil duduk gitu di kursi rotan. Sampai subuh tiba, Pak Ali sama istrinya tuh pulang dulu katanya buat sholat. Sekalian nunggu Pak Ilyas lah, kan janjiannya mereka jam 6 ya, pakai mobil pickupnya si Pak Ilyas. Sampai akhirnya Pak Ali balik lagi tuh ke rumah Fadil tuh habis selesai sholat subuh. Loh si Pak Ilyas belum dateng. Ditungguin gitu, matahari udah naik. Ya karena takut kesiangan, akhirnya si Fadil disuruh ke rumahnya Pak Ilyas tuh, kali-kali ketiduran kali belum bangun tuh orang. Nah pas Fadil ke sana, kosong rumahnya, gengs. Mobilnya juga kagak ada. Ternyata Pak Ilyas kabur, nggak tahu kemana. Ya mungkin dia takut sama amukan warga juga kali ya. Perkara hari itu warga akan tahu nih si ayah dikuburin di hutan. Bingung lah si Fadil. Akhirnya pulang ke rumah kan nggak ada tuh si Pak Ilyasnya. Ya Pak Ali juga bingung. Kalau Pak Ilyasnya nggak ada, siapa yang ngantar kita ke kampungnya ibu? Warga lain pasti nggak ada yang mau minjemin kendaraannya. Ya kalau begini mah alamat kagak jadi. Ibu diem aja tuh kebingungan tuh. Akhirnya Fadil yang ngomong, kalau sebenarnya ayah mereka dikuburkan di hutan belakang situ. Tempat biasa orang-orang pada
motong kayu. Ya Pak Ali tentunya kaget kan. Loh kok tau-tau di belakang situ jadinya. Tapi ya udahlah, berarti kita bisa ke sana sekarang. Kalau ke hutan situ mah jalan kaki. Mereka sama-sama tuh menuju ke sana dan Pak Ali ini nyamperin dua tetangga lainnya. Ya emang udah janjian kan mereka mau bantu gitu. Ada namanya si Amin sama Taryo. Rame-rame pada jalan nih ke hutan kan. Udah bawa cangkul masing-masing dan perlengkapan gali kubur. Begitu sampai sana ditunjukin lah itu kuburan yang di pagar bambu. Pada kaget semua loh kok. Di situ maksudnya gimana? Itu kan kuburan orang. Ya dibilang ditumpuk ayah di situ supaya memang warga nggak ada yang tahu nih karena sebelumnya kan emang itu kuburan udah ada di situ. Nah yang namanya Taryo tadi tuh langsung merinding. Dia nih bilang kalau kuburan itu kata orang tuanya dulu itu tuh ada warga yang diasingkan dari desa. Jadi ya ceritanya hampir sama kayak ayah. Nggak dibolehin dikubur di pemakaman warga. Tapi karena orang tersebut tuh dianggap dukun yang suka numbalin mangsa-mangsa kayak anak-anak di sana gitulah. Sampai akhirnya orang tersebut tuh dihabisi sama warga desa sendiri dan dikubur di situ. Dan terlihat memang ada pagar bambu juga kan yang katanya itu buat nolak bala, menghalau arwahnya gentayangan menghantui desa. Loh kok malah jasadnya ayah ditumpuk di situ? Taryo sama si Amin nggak mau ikut bongkar. Mereka langsung mundur saat itu juga nggak mau ikutan. Dan setelah mengetahui itu, istrinya Pak Ali juga ketakutan. Dia bilang tuh ke Pak Ali suaminya, untuk udah deh kalau kayak gini kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau ternyata seperti ini kan nggak nyangka ya. Kirain dikuburnya di kampungnya ibu. Ujung-ujungnya nggak ada yang berani itu buat bantuin bongkar makam, gengs. Pada pulang kabur. Ya habis gimana jadi pada takut lah. Kirain hanya dikubur di kuburan biasa. Tapi ini ternyata di luar nurul. Akhirnya tahu nggak? Fadil sama ibu lah yang bongkar itu berduaan doang. Mereka juga udah frustasi nih soalnya kayak udahlah pengen semuanya berakhir. Ya udah berdua tuh pada gali tuh. Sampai akhirnya gali kelihatan nih jasad ayahnya yang udah membusuk dan banyak belatungnya dengan keadaan menghitam kayak emang gosong gitu guys. Ya tapi karena berduaan doang ya si Fadil juga masih umurnya 13 tahun loh bayangin. Ibunya kan gimana pun juga wanita. Seharusnya kan nggak boleh ya wanita melakukan acara pemakaman begini. Cuma dari awal ya ceritanya emang udah mencapai kita dengernya emang ngaco. Lah kuburan juga ditumpuk begitu. Ya mereka juga nggak tahu yang namanya do and dance buat acara nguburin orang. Jadi dengan susah payah mereka juga udah sambil frustasi ya. Mereka nih memocongnya si ayah pakai kain kafan. Wah itu sih benar-benar sampai sekarang katanya si Fadil jadinya nggak pernah datang melayat ke kalau ada orang meninggal. Setrauma itu, gengs. Udah di kafan ini asal-asalan sebisa mereka. Yang mana kan diikat gitu ya, dikira namanya pocong diikat, udah dikubur lagi. Kagak dilepas tali pocongnya. Mereka nggak ngerti kayak tali pocong terus dilepas gitu. Pokoknya udah diikat, dikafanin, dikubur lagi di situ. Balik-balik ke desa, ya mereka udah pada kotor semua tuh. Ya warga langsung rame lah karena udah kesebar nih berita tentang ayahnya ternyata dikuburnya di hutan. Ngamuk-ngamuk orang-orang sama ibu dan Fadil. Mereka diminta untuk pergi dari sana secepatnya. Diusir. Ibu sama Fadil nangis-nangis tuh ketakutan kan. Si Pak Ilyas tahu-tahu baru muncul tuh diam-diam. Nyuruh mereka berdua buat cepet-cepet packing-packing barang. Karena Pak Ilyas bilang mau nganterin ibu ke kampungnya ibu. Udah kamu balik aja ke kampungmu. Soalnya waktu itu beritanya sebenarnya belum kesebar-sebar banget. Namanya kan masih pagi-pagi gitu ya. Nah takut yang makin siang nih ya udah satu desa pada tahu ngamuk rame-rame. Dengar-dengar juga si Pak Ilyas katanya mau ngebakar sih rumahnya Fadil sama ibu tuh orang-orang. Situasinya pokoknya bener serem katanya gengs. Akhirnya Fadil sama ibu bawa baju-bajunya toh nggak seberapa banyak ya. Mereka juga nggak punya apa-apa. Akhirnya pergi tuh diantar sama Pak Ilyas ke kampung ibunya. Di jalan Pak Ilyas juga minta maaf. Dia nggak nyangka kalau akhirnya akan jadi begini. Ya tadi pagi dia memang mau kabur tuh. Tapi di perjalanan hatinya merasa bersalah ke ibu dan Fadil. Jadi ya dia balik lagi dan bener aja warga udah pada mulai ngamuk. Sesampai di rumah si nenek, ternyata ya bener tentunya neneknya masih marah. Tapi mungkin gimana pun juga kan ibu ini anaknya dia. Dan ayah juga tau udah nggak ada. Pak Ilyas pun akhirnya juga numpang tinggal di sana karena sementara waktu dia takut nih pulang ke desa menjadi bulan-bulanan warga. Singkat cerita pokoknya sampai si Pak Ilyas ini punya kenalan temen yang kerja di Batam buat nyalur-nyalurin TKI gitu katanya. Ya udah si Pak Ilyas juga sampai jual itu tuh truk punyanya dia buat biaya kapal feri ke Batam tuh bersama si Fadil dan ibu. Hingga sampai akhirnya panjangnya lebih ke cerita hidup begitu ya. Mereka kerja jadi TKI di Cina sebagai buruh pabrik selama 5 tahun nggak balik-balik tuh ke Indonesia. Pak Ilyas dan ibu juga akhirnya bersama nih tapi awalnya nggak nikah mereka. Jadi gini, abis 5 tahun itu ibu akhirnya pulang ke Indonesia karena si nenek ini dikabarkan meninggal. Ya karena emang udah tua dan sakit-sakitan aja. Tapi si Fadil sama Pak Ilyas enggak, masih di Cina. Setelah ngurusin pemakaman nenek dan tentunya dengan layak dan benar ya karena pada saat itu kan ibu udah punya uang. Balik lagi dia tuh ke Cina. Nah dari situ ibu baru tahu nih selama dia pergi tuh kurang lebih 5 tahunan gak balik-balik, jasad ayah katanya udah dipindahkan sama warga desa, dibikin kuburan baru tapi di hutan itu juga nggak ditumpuk sama kuburan lama. Perkara katanya warga desa diteror sama pocong ayah. Dan pas mereka nekat bongkar ternyata ya karena tali pocongnya belum dilepas. Dan cerita itu jadi katanya terkenal menyebar kemana-mana sampai
kampungnya si ibu. Makanya ibu tuh bisa tahu waktu dia lagi nguburin nenek. Namun setelah itu, sosok ayah katanya udah nggak pernah datang lagi menghantui warga desa ataupun menghantui ibu dan Fadil. Ya mungkin kalau ibu dan Fadil karena memang udah jauh ya di Cina ya. Sampai sekarang mereka memutuskan tetap tinggal di Cina. Jadi kalau nonton YouTube nih teman cerita harus pakai VPN katanya. Ya Allah, effort banget ya, terima kasih. Makanya kalian di Indonesia nih bersyukur nonton YouTube tinggal buka aja. Kalau pakai VPN mah nonton yang lain. Dan katanya si Fadil juga TKI di sana tuh banyak yang nontonin teman cerita. Dan akhirnya menyuruh Fadil untuk membagikan cerita pengalaman hidupnya ini. Oh iya, dan akhirnya juga di tahun 2021 kemarin, Pak Ilyas sama ibu resmi menikah setelah sebelumnya ya HTS-an doang. So itu guys cerita Fadil yang sempat berada di masa-masa kelam ya. Nggak kebayang sih waktu adegan pas dia berdua doang sama ibunya bongkar makam gitu ya. Terus ngapain ayahnya. Seseram dan sefrustasi apa itu? Sampai sekarang sebenarnya Fadil juga nggak tahu kenapa arwah ayahnya itu sempat meneror dia dan keluarganya. Tapi kemungkinannya ya mungkin si ayah ini mau minta tolong untuk kuburannya memang dipindahkan. Karena selain cara penguburannya memang tidak layak, ya satu kuburan sama siapa itu cuy orang yang dihabisi sama warga karena dituduh dukun jahat. Makanya si Fadil, ibu sama Pak Ilyas yang semuanya kan menguburkan si ayah di situ ya. Itu mereka ditunjukkan keadaan di dalam kuburan dengan siksa api yang mana mungkin itu cosplay si ayah yang lagi di dalam kuburan begitu. Tapi pada akhirnya pun sosok ayahnya meneror warga juga perkara tali pocongnya ada adegan belum dilepas. Yang pun capek ya sampai dibongkar lagi dan dimakamin sendiri tuh baru udah gangguan hilang. Padahal pas di fase itu ya si Fadil sama ibu udah di Cina udah ya begitu ya. Ninggalin tali pocong ayahnya nggak dilepas tuh emang hati warga. Lagian siapa suruh ngusir. Tapi kata Fadil sih semua ada hikmahnya. Setelah dia diusir dari desa, sekarang malah bisa tinggal apa ya, bisa dibilang buat dia pribadi tuh hidupnya lebih baik dan bisa melihat dunia lebih maju dari desanya nggak pernah dia bayangkan sebelumnya sebenarnya. Ya makanya terima kasih ya Fadil buat cerita yang luar biasa ini. Buat teman-teman semua, para majikan juga terima kasih banyak. Kalau mau kirim-kirim cerita boleh email ke di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.